Halo Cancer, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Cancer, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Cancer, hari ini kita mengangkat judul yaitu Jalan Hidupmu yang Penuh dengan Misteri. Oke Cancer, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Cancer bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi. Bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Cancer, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The World. Kartu kedua, di sini ada King of Wands. Kartu ketiga, di sini kita punya The Devil. Kartu keempat, di sini ada Five of Swords. Kartu kelima, di sini kita punya Queen of Pentacles. Dan kartu yang keenam, di sini ada The Wheel of Fortune. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Chariot. Oke, Cancer, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Jalan hidupmu yang penuh dengan misteri. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The Chariot. Nah, ini menggambarkan ya, di mana perjalanan telah mengasah dan menempa dirimu, membuat kamu lebih mampu mengendalikan diri, mengontrol emosi, menempatkan segala sesuatunya di waktu dan tempat yang sangat tepat, sehingga kamu akan mampu mengatasi permasalahan-permasalahanmu satu demi satu. Dan akhirnya, hal inilah yang menguak sebuah misteri di mana kamu mulai dapatkan peluang dan kesempatan untuk membawa kehidupanmu agar lebih berkah, agar lebih berlimpah. Rezeki, kebahagiaan, serta hal-hal baik lainnya mulai terjadi di dalam hidupmu. Dan dengan kamu selalu mampu mengendalikan diri, selalu mampu menambah rasa syukurmu, meskipun selama ini kamu dihadapkan dengan jalan yang begitu panjang dan melelahkan. Tidak ada perubahan setelah sekian lama. Bahkan yang ada hanyalah kegagalan, kemunduran, ataupun hal-hal negatif lainnya. Tetapi memang kamu nggak pernah berhenti untuk berjuang. Tidak pernah menyerah untuk memperbaiki dan menata dirimu. Dan tidak pernah tidak merasa bersyukur atas sekecil apapun rezeki yang kamu dapatkan. Sehingga hal inilah yang membuat kamu mampu mengantarkan kehidupanmu pada sebuah fase di mana situasi dan keadaan mulai berubah. Di mana Sang Pencipta dan alam semesta mulai melihat dan menilai bahwa kamu layak dan pantas untuk dititipkan hal-hal yang lebih baik lagi, hal-hal yang lebih besar lagi daripada sebelumnya. Dan benar saja, baru-baru ini peluang, kesempatan begitu terbuka lebar untuk dirimu. Orang-orang semakin yakin, semakin percaya untuk memberikan job, memberikan pekerjaan, menitipkan bisnis dan usahanya kepada dirimu. Dikarenakan mereka melihat dan menilai kamu pantas dan layak untuk mendapatkan hal itu. Karena kamu selalu berbuat baik, berbagi kebaikan, dan selalu melakukan yang terbaik yang kamu mampu pada kegiatan-kegiatanmu. Dan mungkin memang salah satu yang menggerakkan hati orang-orang ini adalah Sang Pencipta. Dikarenakan Sang Pencipta sudah menilai kamu layak dan pantas untuk mendapatkan peluang dan kesempatan, makanya hati orang-orang ini digerakkan
untuk menuju ke kamu, memberi sebuah peluang dan kesempatan untuk kamu bisa manfaatkan agar kegiatanmu maju, kegiatanmu berkembang, dan mereka juga akan mendapatkan imbas, mendapatkan manfaat baik ya dari peluang dan kesempatan yang mereka berikan kepada dirimu. Jadi ada keberhasilan, ada kemajuan bukan hanya untuk dirimu tetapi juga untuk orang sekitar. Sehingga hal inilah yang membuat kehidupanmu semakin berkah, semakin berlimpah, semakin bahagia daripada sebelumnya. Oke, jadi mungkin inilah salah satu perjalanan hidup yang penuh dengan misteri, yang akhirnya satu persatu misteri box, kotak misteri di dalam hidupmu mulai terbuka ataupun mulai terpecahkan. Dikarenakan kamu gak pernah menyerah, gak pernah berhenti melangkah, gak pernah untuk selalu sirik, selalu iri dengan orang lain yang sudah miliki sedangkan kita belum miliki. Dengan kamu gak pernah banding-bandingkan dirimu dengan diri orang lain, dan dengan rasa syukur yang selalu bertambah setiap harinya. Makanya keadaan mulai berubah. Situasi mulai menguntungkan dirimu, mulai berpihak kepada kehidupanmu, sehingga kehidupanmu akhir-akhir ini begitu berlimpah dan begitu banyaknya kebahagiaan yang bisa kamu rasakan untuk hidupmu kembali. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The World. Nah, benar kan? Ini adalah kemenangan. Ada victory. Ada glory. Kemenangan dan keberhasilan yang kamu dapatkan untuk hidupmu. Karena apa? Karena kamu sudah benar-benar mampu mencapai keseimbangan di dalam dirimu. Seimbang antara pemikiran, sikap, cara-cara komunikasi, cara-cara bekerja sama, cara memperlakukan teman, sahabat, orang lain dengan sangat baik. Sehingga keseimbangan inilah yang membuat kamu benar-benar mampu memilah, memilih, melihat, menilai segala sesuatunya dari sudut pandang yang positif. Sehingga kamu nggak keliru dalam memutuskan sebuah hal-hal penting. Keputusan-keputusan penting di dalam hidupmu. Sehingga kamu benar-benar mampu memanfaatkan peluang dan kesempatan yang sesuai dengan keahlianmu, yang sesuai dengan kemampuanmu. Inilah salah satu keuntungan jika kita bisa mendapatkan ataupun menemukan keseimbangan di dalam diri kita. Dan akhirnya keseimbangan yang kamu dapatkan ini mengantarkan kamu pada sebuah kemenangan, sebuah keberhasilan, di mana situasi dan keadaan mulai berpihak di dalam hidupmu. Di mana kegiatan-kegiatanmu menjadi lebih maju, menjadi lebih berkembang. Dan tentunya akan ada rezeki yang semakin mengalir. Dan tentunya rezeki yang mengalir deras ini akan kamu manfaatkan untuk jalan-jalan yang baik. Untuk bahagiakan orang tercinta. Untuk berbagi kebaikan, berbagi hal-hal positif, berbagi hal berguna dan bermanfaat untuk orang sekitar. Sehingga dengan kita bisa menjadi seseorang yang membawa kenyamanan dan kebahagiaan untuk orang lain, maka kehidupan kita akan semakin berkah dan berlimpah. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya King of Wands. Nah, benar kan? Jadi ini adalah intuisi yang selalu kamu dengarkan. Kamu selalu mengafirmasikan hal positif di dalam hidupmu. Dan kamu juga memiliki kemauan yang sangat kuat untuk mendapatkan cita-citamu. Untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Meskipun selama ini kamu nggak dapatkan perubahan, nggak ada kemajuan, bahkan gagal, bahkan berjalan mundur, tetapi kemauanmu sangat besar, tekadmu sangat keras. Dan ada keyakinan bahwa kamu akan benar-benar bisa keluar dari keadaan yang lalu dan berada pada keadaan yang lebih memihakmu.
Dan tentunya dengan kamu selalu afirmasikan setiap hal berguna, hal positif di dalam setiap langkahmu, sehingga benar-benar keadaan mulai berubah. Situasi mulai mendukungmu. Dan tentunya Sang Pencipta serta alam semesta mulai memberikan hal-hal terbaik, mulai melihat kamu layak dan pantas untuk dititipkan rezeki yang lebih besar lagi dan lebih mengalir deras lagi daripada sebelumnya. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang ketiga, di sini kita punya The Devil. Nah, benar kan? Jadi memang ini adalah energi negatif. Ini adalah hal-hal buruk yang mungkin dulu ada di sekitarmu, ada di dalam kehidupanmu. Oke? Nah, tetapi energi negatif ini memang tidak akan bisa mengusik dan mengganggumu. Ya, meskipun dulu kamu dipertemukan dengan lingkungan, orang-orang, permasalahan-permasalahan yang menekanmu begitu ya. Dan tentunya itu energi negatif ya. Orang-orang yang mungkin gak suka, gak senang, selalu menilai orang lain secara buruk begitu ya. Tetapi kamu tetap berjalan, tetap melangkah maju, dan tetap syukuri apapun yang kamu dapatkan. Dan kamu mulai yakini dan ketahui bahwa mungkin inilah salah satu proses. Inilah salah satu perjalanan hidup yang harus kamu lewati. Dan benar saja, di saat kamu berpikiran positif, menerima kenyataan, ya, menganggap itu semua adalah sebuah proses, sehingga energi negatif yang ada dari keadaan yang lalu itu nggak masuk ke dalam hidup dan pemikiranmu. Makanya kamu benar-benar bisa keluar dari keadaan tersebut. Pergi berlalu dari orang-orang dan lingkungan-lingkungan yang toksik. Sembari kamu juga mendapatkan pelajaran yang berharga ke depannya. Tentunya kamu lebih mampu melihat dan menilai ya orang-orang bagaimana yang nantinya akan masuk, akan bekerja sama dengan dirimu. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Five of Swords. Nah, benar kan? Jadi ada situasi yang tidak baik-baik saja yang selama ini telah kamu lewati, yang selama ini ada di dalam hidup. Di situ ada kekalahan, kegagalan, ya, manipulasi, kebohongan, ya, pemanfaatan begitu ya. Jadi kamu memang telah melewati banyak peristiwa di dalam hidupmu. Peristiwa yang begitu menyudutkan kamu, yang begitu melemparkan kehidupanmu sampai ke titik terendah di dalam hidupmu. Tetapi situasi inilah yang akhirnya mengajarkan kamu banyak pelajaran berharga. Menjadikan kamu lebih tangguh, lebih bermental baja, sehingga ke depannya kamu sudah nggak takut lagi gagal, nggak takut lagi terjungkal begitu ya. Karena kamu sudah pernah berada di titik terendah di dalam hidupmu. Kamu sudah rasakan kegagalan, kekalahan yang begitu besar di dalam hidupmu. Jadi ke depannya kamu benar-benar melangkah dengan niat yang tulus, serta dengan cita-cita yang tinggi. Karena kamu sudah nggak takut lagi akan resiko. Nggak takut lagi akan hal-hal buruk karena kamu sudah pernah melewatinya. Dan inilah salah satu pelajaran berharga yang kamu dapatkan. Dan tentunya ke depan semesta nggak akan beri kamu lagi keadaan yang sulit. Karena kamu levelnya udah beberapa tingkat lebih baik daripada sebelumnya. Kualitasnya sudah jauh lebih baik. Sehingga semesta mulai melihat kamu layak dan pantas untuk dititipkan rezeki yang lebih baik, peristiwa-peristiwa yang lebih besar daripada sebelumnya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Queen of Pentacles. Nah, benar kan? Jadi ini adalah kekayaan yang kamu miliki. Apa itu? Kamu memiliki pemikiran yang kaya, sikap yang kaya, cara-cara yang baik, ya, di dalam bergaul, di dalam berkomunikasi, di dalam berteman, bersahabat, bekerja sama. Inilah salah satu kekayaan yang kamu miliki. Jadi orang-orang semakin nyaman, semakin senang, ya,
semakin open dengan dirimu, karena kamu selalu memiliki setiap hal positif di dalam hidupmu. Memiliki kekayaan di dalam hati, pikiran, dan dirimu. Ya, dikarenakan kamu telah melewati berbagai banyak situasi, berbagai macam hal yang terjadi di dalam hidupmu, sehingga membuatmu semakin tegar, semakin bijak, semakin matang, serta semakin positif dan berkembang setiap harinya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The Wheel of Fortune. Nah, benar kan? Ada keberuntungan dan keberlimpahan. Ada keberkahan di setiap sudut kehidupanmu. Dan ini karena apa? Ini karena kamu selalu berbuat baik, berpikir positif, menilai, memandang segala sesuatu dengan sudut pandang yang benar. Nggak kecil hati, nggak iri hati, nggak cemburu. Ya, melihat orang lain yang lebih sukses, yang lebih kaya. Dan tentunya dengan kamu selalu ingin membahagiakan orang tercinta, makanya kehidupanmu semakin berkah, semakin beruntung, dan semakin berlimpah daripada sebelumnya. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Cancer sahabatku. Dan semoga temanku Cancer benar-benar akan selalu mampu melewati perjalanan hidupmu dengan penuh sukacita, penuh semangat, penuh afirmasi positif, dan tentunya dengan penuh rasa syukur. Sehingga kamu akan benar-benar bisa membuka misteri-misteri di dalam hidupmu. Dan seketika itu terbuka, maka kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan lah yang akan menanti, yang akan menunggu perjalananmu di kemudian hari. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.